Minasan, konnichiwa. Kita ketemu lagi di video penjelasan materi belibet ya. Video penjelasan materi Shokyo Bumpo 1. Sekarang kita masuk pelajaran 4. Jadi pelajaran 4 ini ada materi apa aja sih? Yuk kita lihat dulu ya untuk materi pertama. Nanti video penjelasan dari saya akan terbagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian yang pertama sekarang saya akan menjelaskan tentang verba gerak alih atau kata kerja gerak alih. Kata kerja gerak alih ini sebetulnya harusnya sih udah kalian dapatkan di materi Shokyu Kaiwa kemarin. Materi Shokyu Kaiwa kemarin itu kebetulan banget pakai si bentuk kata kerja verba gerak alih ini, atau kalian mungkin udah tahu jadi ada 3 kata kerja gerak alih, yaitu ikimas, kimas, dan kaerimas. Oke, udah tahu sih mungkin ya. Jadi sekarang saya cuma jelasin dikit aja karena harusnya sih udah ada penjelasan detail di Shokyu Kaiwa kemarin dengan Rena Sensei, mungkin ya kalian dapat. Sekarang saya cuma menjelaskan sedikit aja, mengingat kembali, merefresh kembali ingatan kalian. Oke, kita lihat materinya ya. Hai, oke. Di pelajaran 4 ini kita ketemu dengan kata kerja gelak, banget. Kata kerja gerak alih, yaitu ada 3 kata kerja, ikimas, kimas, dan kaerimas. Ya, ikimas, kimas, dan kaerimas ini seperti yang kalian tahu, ikimas artinya pergi, kimas datang, dan kaerimas artinya pulang. Kalau untuk ikimas dan kimas ini tempatnya bebas nih, mau apa aja. Tapi kalau kaerimas kalau pulang ya otomatis kalian pulang ke rumah ya. Ke rumah, ke apartemen, ke kosan, kecuali kalau misalnya rumah kalian di mall gitu ya, bisa lah ya mau kaerimas seperti itu. Rumah di mall gitu enggak, iya. Jadi kaerimas itu adalah tempat untuk pulang. Biasanya keterangan tempatnya yang enggak sembarang keterangan tempat, pasti ya rumah, apartemen, kosan, dan lain sebagainya yang berupa tempat untuk pulang gitu. Nah, kemudian tadi ya, satu lagi mungkin kalau udah tahu, saya coba ingetin lagi aja. Partikel yang digunakan untuk 3 kata kerja ini adalah partikel E. Oke, ini sebetulnya huruf H, tapi huruf H ketika dia berdiri sendiri jadi partikel, kita bacanya E. Oke, partikel E ini selalu nempel ke keterangan tempat. Selalu nempel ke keterangan tempat. Nah, pertama nih, ketika kalian ingin menjelaskan subjeknya ini boleh terserah, subjeknya boleh diri sendiri, boleh lawan bicara, boleh juga orang lain, boleh. Nah, subjeknya ini kita taruh di depan juga, tapi di kalimat ini saya sengaja nggak taruh subjek karena kepanjangan sih. Boleh sih kalian tambahin subjek di depan di sini. Nah, kemudian kalau misalnya mau nambahin keterangan waktu, boleh banget. Kan ketika kalian mau nyeritain, kemarin habis pergi dari sini, kemarin aku datang ke rumah jam segini dan sebagainya. Nah, kalau mau pakai keterangan waktu berarti kalian sebutin dulu keterangan waktunya, baru si aktivitas pergi, datang, atau pulang. Buat keterangan waktu yang tidak pakai angka, keterangan waktu yang nggak pakai angka itu seperti apa? Coba ingat-ingat kembali ada apa aja. Misalnya yang keterangan waktu yang kayak hari ini, kemarin, besok, lusa, minggu lalu, minggu depan. Nah, itu keterangan waktu yang nggak pakai angka kan? Kalau nggak pakai angka berarti nggak perlu pakai partikel apa-apa, langsung hajar bos. Jadi keterangan waktu langsung sebutin kalian aktivitas pergi, datang, pulangnya kemana. Gitu. Contohnya di sini, ashita toshokan ikimasu. Besok saya pergi ke perpustakaan. Ashita itu kan keterangan waktu yang nggak pakai angka, jadi nggak perlu pakai partikel. Nah, ini ada pergi ke suatu tempat. Kalau nyatanya kalian adalah makhluk rebahan yang kagak pergi kemana-mana, kalau nggak pergi kemana-mana berarti pakainya adalah dokomo ikimase. Ingat ya, kalau nggak pergi kemana-mana berarti pakainya dokomo ikimase. Oke. Hai, lanjut. Oke, kalau mau nanyain, kan ini jawab kalimatnya pakai keterangan waktu ya. Kalau misalnya mau nanyain, kapan kamu pergi ke perpustakaan? Maka pertanyaannya bisa pakai itsu. Nah, pakai itsu ya. Itsu toshokan ikimasu ka? Kapan pergi ke toshokan? Jawabannya misalnya besok. Jadi ashita ikimasu, besok. Oke, jadi ingat-ingat kata tanyanya adalah itsu. Lanjut. Kalau mau nanyain besok pergi kemana? Kalau tadi kan nanyain keterangan waktunya, tapi tempatnya udah tahu mau pergi kemana. Tadi pakai itsu. Kalau nanyain tempatnya udah tahu, nanyain keterangan waktunya udah tahu, tapi nanyain tempatnya gak tahu mau pergi kemana, maka pakai kata tanya doko. Jadi ashita doko ikimasu ka? Besok pergi kemana? Contohnya, karena kalian rebahan misalnya, jadi ashita doko mo ikimasen. Tadi saya nggak pergi kemana-mana, tapi kalau misalnya pergi ke perpustakaan berarti jawabnya langsung
Toshokange ikimasu. Nah ini ikimasu kimasu kaerimasu ini sama, masih juga berlaku menggunakan yang bentuk tidak lampau dan lampau kayak di minggu kemarin ya. Jadi tinggal kalian ganti aja bentuknya. Kalau mas berarti positif, kalau maseng berarti negatif yang tidak lampau. Kalau lampaunya berarti ikimashita, kalau lampau negatifnya berarti ikimaseng deshita, dan seterusnya untuk 3 kata kerja gerak alih ini. Oke, lumayan juga ya bicara terus dari tadi. Oke, kita coba latihannya ya. Hai, nah ini pergi kemana dan perhatikan keterangan waktunya ya. Silakan kalian berarti membuat kalimat, perhatikan tempat dan jangan lupa perhatikan keterangan waktunya, apakah lampau atau tidak lampau. Hai, berikutnya tempat yang berikutnya dan keterangan waktunya. Hai, ini juga. Ini for your information, kalau misalnya kalian yang nggak tahu ini rumah. Inilah rumah, emang apa? Kalau rumah berarti kata kerjanya apa? Silakan dibuat contoh kalimat. Lanjut. Materi yang tadi sudah cukup bisa diresapi dan dipahami. Lanjut. Oke. Hai. Tadi kan menunjukkan tadi ya 3 kata kerja gerak alih. Ikimas, kimas, kaerimas. Nah ini ada nih kata kerja kimas, tapi dia dalam bentuk lampau. Nani kara kimashita. Ini sebetulnya sudah kalian pelajari sih di materi Jiko Shoka ya, materi pertama yang Shokyu Kaiwa, yang perkenalan. Jadi ini kara kimashita ini biasanya menunjukkan halo, saya datang dari atau saya berasal dari gitu. Nah, ini berarti bisa kota atau bisa negara, tergantung konteks atau tergantung situasi kalian lagi di mana. Contohnya di sini, Josang wa Amerika kara kimashita. Kalau misalnya pakai Amerika, ini berarti dia lagi di luar negeri gitu cerita. Jadi dia menunjukkan identitas kebangsaan. Nah kalau misalnya mau nanyain, kamu asalnya dari mana? Kepo banget gitu ya. Nah ini bisa pakai kata tanya doko. Doko kara kimashita ka? Berasal dari mana? Doko kara kimashita ka? Hai, oke. Sampai di sini untuk kara kimashita. Apakah sudah cukup dipahami? Sudah ya mungkin ya. Kalau ini simpel aja, jadi cuma nyebutin nama negara plus kara kimashita. Jadi artinya datang dari. Jadi biasanya buat nunjukin kota atau negara asal. Hai, kalau begitu lanjut ya. Lanjut, ini mas intermezzo sedikit untuk kara kimashita. Lanjut, hai. Masih materi kata kerja gerak alih. Kalau tadi udah ikimas, kimas, kaerimas sudah. Kalau yang tadi kan keterangan waktunya yang nggak pakai angka ya. Jadi langsung hajar bos aja langsung. Nah, kalau untuk keterangan waktu yang pakai angka, kalau keterangan waktu pakai angka tuh biasanya ya bisa jam, tanggal, bulan, hari juga ini. Tapi kalau hari opsional ya. Hari boleh pakai partikel, boleh enggak. Tapi kalau keterangan waktu yang ada angka itu wajib banget pakai partikel. Partikel apa? Yaitu partikel ni. Oke, ini sama kayak materi pelajaran minggu lalu ya. Maka contohnya jadi seperti ini. Ashita nanji ni toshokange ikimasu ka? Ingat-ingat pakai partikel ni. Kalau mau nanyain. Jadi ini pertanyaannya juga opsional. Boleh kalian pilih. Kalau nanyain jam ya berarti nanji. Kalau nanyain bulan berarti nangatsu. Kalau nanyain tanggal berarti naniki. Sesuaikan aja dengan keperluan kalian. Di sini jawabannya Juichiji ni toshokange ikimasu. Saya pergi ke perpustakaan jam 9. Ingat-ingat selalu pakai partikel ni. Oke, lanjut. Kecepatan gak sih? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, apa sudah cukup dipahami pertanyaan dari saya? Baiklah, sambil memahami meresapi latihan lagi. Perhatikan ini ada jamnya, ada keterangan waktunya, dan ada tempatnya. Kira-kira dia kemana, pergi kemana. Nah ini juga sama, ini tempatnya, keterangan waktu dan jam. Ini juga tempat, keterangan waktu dan jam. Silahkan dibuat contoh kalimat. Akan lebih baik kalau ini ya monolog tanya jawab sendiri juga. Hai, oke, lanjut. Oke, kalau tadi ini juga sebenarnya udah dijelasin. Review dikit aja deh. Tadi nunjukin keterangan nambahin keterangan waktu dalam penggunaan verba gerak alih. Nah, sekarang kita tambahin nih kalau misalnya mau lebih detail informasi dari kita. Hai, aku pergi ke suatu tempat naik ini loh atau pakai ini. Nah, kalian untuk menunjukkan transportasi pakai partikel D. Pakai partikel D ya. Ya, jadi D ini artinya bisa dengan menggunakan atau naik alat transportasi gitu. Contohnya, tadi masih pergi ke perpustakaan. Pergi ke perpustakaan naik apa? Kalau mau nanyain naik apa, berarti kalian pakainya kata tanya nan, bukan nani ya, tapi nan. Nan
de. Jadi nande. Sebenarnya kalau mau nande atau nande apa sih ya? Cuma kalau saya lebih memilih nande. Hai, nande naik apa atau pakai apa? Pergi ke perpustakaan. Maka jawabannya adalah kuruma de ikimasu. Pakai mobil. Ingat-ingat ya, de yang di sini khusus untuk alat transportasi. Oke, lanjut. Ini bisa kalian lihat. Ini ada 3 tempat nih. Ada alat transportasinya juga. Silakan kalian membuat kalimat menggunakan partikel D yang tadi. Hai, lanjut. Ini juga kalau tadi pergi ke suatu tempat naik apa. Nah, sekarang kalau melakukan verba gerak alih itu sama siapa gitu. Nah, ini pakainya adalah partikel to yang artinya dengan atau bersama dengan seseorang. Ya, misalnya di sini ada, wah kalian tahu ini dia siapa? Ryota-san. Nah, misalnya saya ceritanya pergi ke perpustakaan sama Ryota-san. Nah, berarti jawabannya adalah watashi wa Ryota-san to toshokage ikimasu. Saya pergi ke perpustakaan dengan Ryota-san. Ingat-ingat selalu pakai partikel to. Nah, kemudian kalau kalian mau nanyain mau kepo si itu pergi ke perpustakaan sama siapa tuh? Nah, kita bisa tanya pakai kata tanya dare. Dare to toshokage ikimasu ka? Pergi ke perpustakaan dengan siapa? Jadi misalnya tadi dengan Ryota-san. Seperti itu ya untuk penggunaan partikel to. Oke, lanjut. Dan sebetulnya ini karena udah kalian pelajari di Kaiwa juga, saya harap kalian sudah memahami dari kemarin, hari Senin kemarin ya. Jadi cuma saya mantapkan aja nih di materi yang sebelum buat. Oke, lanjut. Oke, silakan ya, kalian bisa lihat di sini ada tempat dan pergi sama siapanya juga. Nah, ini orang yang di sini itu maksudnya adalah kalian pergi sama si orang ini ya, ada di gambar. Ini juga, dan ini juga silakan. Lebih enaknya sih tadi lagi ya, monolog atau berdialog. Oke, untuk materi kata kerja gerak alih cukup sampai di sini. Oke, untuk materi gerak alih, kata kerja gerak alih cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang belum kalian resapi dari video penjelasan ini, silakan bisa share pertanyaan di grup WhatsApp seperti biasa ya. Oke, tapi habis ini masih ada 2 materi lagi untuk pertemuan 4. Silakan simak video berikutnya ya. Mata nih.